Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Bapak Damsir SPDI MPDI dan juga yang saya cintai teman-teman sekalian. Baik, perkenalkan nama saya Mursal Tanafis Aktor, NIM 12010315898, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 3 kelas D, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya membuat tugas video UTS dengan judul Landasan dan Prinsip Perencanaan Pendidikan. Apa itu landasan pendidikan? Landasan adalah dasar tempat berpijak atau tempat mulanya suatu perbuatan. Dalam bahasa Inggris, landasan disebut juga istilah fondation, yang dalam bahasa Indonesia menjadi pondasi. Dalam membuat suatu bangunan pondasi merupakan bagian yang sangat penting agar bangunan itu bisa berdiri tegak dan kokoh serta kuat. Tiang, genting, kaca dan sebagainya dalam suatu bangunan tidak akan berdiri dan menempel tanpa ada pondasi tersebut. Baik, selanjutnya istilah lain yang hampir sama dengan kata landasan adalah kata dasar. Kata dasar adalah awal, permulaan atau titik tolak segala sesuatu. Pengertian dasar sebenarnya lebih dekat pada referensi pokok dari pengembangan sesuatu. Jadi, kata dasar lebih luas pengertiannya dari kata pondasi atau landasan. Karena itu, kata pondasi atau landasan dengan kata dasar merupakan dua hal yang berbeda wujudnya tetapi sangat erat hubungannya. Pertama, landasan-landasan pendidikan. Pada pendidikan di Indonesia terdapat beberapa landasan yang mendasarinya, yaitu antara lain sebagai berikut, yaitu A. Landasan filosofis. Filsafat pendidikan nasional Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Nilai Pancasila tersebut harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan tingkat juga jenis pendidikan. Nilai-nilai tersebut bukan hanya mewarnai muatan pelajaran dalam kurikulum, tetapi juga dalam corak pelaksanaan. Rancangan penanaman nilai budaya bangsa tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga bukan hanya dicapai penguasaan kognitif, tetapi lebih penting pencapaian afektif. B. Landasan sosiologis. Lembaga pendidikan harus diberdayakan bersama dengan lembaga sosial lainnya. Dalam hal ini, pendidikan disejajarkan dengan lembaga ekonomi, politik sebagai penata kemasyarakatan. Pembudayaan masyarakat belajar harus dijadikan sarana rekonstruksi sosial. Apabila perencanaan pendidikan yang melibatkan masyarakat bisa tercapai, maka patologi sosial setidaknya terkurangi. Hasrat masyarakat belajar saat ini masih rendah. Hal ini ditandai rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam sekolah, terutama dalam membangun masyarakat belajar. Dalam kaitannya dengan perluasan fungsi pendidikan lebih jauh, maka diperlukan pengembangan sistem pendidikan nasional yang didasarkan atas kesadaran kolektif bangsa dalam kerangka ikut memecahkan problem sosial. C. Landasan kultural. Pendidikan selalu terkait dengan manusia.
Sedangkan setiap manusia selalu menjadi anggota masyarakat dan pendukung kebudayaan tertentu. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 2 ditegaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap perubahan zaman. Selanjutnya, sebaliknya pelaksanaan pendidikan ikut ditentukan oleh kebudayaan masyarakat di mana proses pendidikan itu berlangsung. A. Landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam pendidikan. Memahami peserta didik dari aspek psikologis merupakan salah satu faktor keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, kajian dalam penemuan psikologis sangat diperlukan penerapan dalam bidang pendidikan, umpamanya pengetahuan tentang urutan perkembangan anak. B. Landasan ilmiah dan teknologi. Pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai kaitan yang erat. Seperti diketahui, iptek menjadi isi kajian dalam pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengembangan iptek. Dari sisi lain, setiap perkembangan iptek harus segera diimplementasikan oleh pendidikan, yakni dengan segera memasukkan hasil pengembang iptek ke dalam isi bahan ajar. Prinsip perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan mengenal prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pegangan baik dalam proses penyusunan maupun dalam proses implementasinya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, prinsip interdisipliner, yaitu menyangkut berbagai bidang keilmuan atau beragam kehidupan. Hal ini penting karena hakikat layanan pendidikan kepada peserta didik harus menyangkut berbagai jenis pengetahuan, beragam keterampilan dan nilai-nilai norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, prinsip fleksibel, yaitu bersifat lentur, dinamik, dan responsif terhadap perkembangan atau perubahan kehidupan di masyarakat. Hal ini penting karena hakikat layanan pendidikan kepada peserta didik adalah menyiapkan siswa untuk mampu menghadapi perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi, dan beragam tantangan kehidupan terkini. Yang ketiga, prinsip efektivitas efisiensi. Artinya, dalam penyusunan perencanaan pendidikan didasarkan pada perhitungan sumber daya yang ada secara cermat dan matang, sehingga perencanaan itu berhasil guna dan bernilai guna dalam pencapaian tujuan pendidikan. Yang keempat, prinsip progress of change, yaitu terus mendorong dan memberi peluang kepada semua warga untuk berkarya dan bergerak maju ke depan dengan beragam pembaharuan layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan peranan masing-masing. Yang kelima, prinsip objektif, rasional dan sistematis. Artinya, perencanaan pendidikan harus disusun berdasarkan data yang ada, berdasarkan analisa kebutuhan dan kemanfaatan layanan pendidikan secara rasional, dan mempunyai sistematis dan tahapan pencapaian program secara jelas dan berkesinambungan. Keenam, prinsip kooperatif komprehensif. Artinya, perencanaan yang disusun mampu bermotivasi dan membangun mentalitas semua warga sekolah dalam bekerja sebagai satu tim
yang baik. Di samping itu, perencanaan yang disusun harus mencakup seluruh aspek esensial tentang layanan pendidikan akademik dan non-akademik setiap peserta didik. Selanjutnya, prinsip Human Resources Development. Artinya, perencanaan pendidikan harus disusun sebaik mungkin dan mampu menjadi acuan dalam pengembangan sumber daya manusia secara maksimal dalam mensukseskan program pembangunan pendidikan. Layanan pendidikan pada peserta didik harus benar-benar mampu membangun individu yang unggul, baik dari aspek intelektual, penguasaan sains dan teknologi, aspek emosional, yang mana kepribadian